Apa yang biasa sahabat Kompas lakukan untuk meluapkan amarah? Ekspresif alias berapi-api atau justru malah chill aja nih? Baru-baru ini pernah mendengar soal break room kan? Itu loh tempat kita meluapkan amarah dengan merusak barang-barang di dalamnya. Apa hubungannya break room dengan amarah ya? Yuk kita ngobrolin soal anger management di Bahas Peristiwa. Ihwal penyebab amarah sebenarnya bisa datang dari manapun. Salah satunya dari diri sendiri karena merasa apa yang kita terima tak sesuai ekspektasi. Para pembicara di Plaza Indonesia Wellness Festival PIWF 2024 menyatakan, emosi marah, takut, dan hal negatif lain bisa muncul kapanpun, namun kita tidak bisa menolaknya. Saat seseorang marah, bagian otak yang berfungsi berpikir logis meredup. Otak lantas didominasi oleh bagian yang bertugas mengelola emosi. Itu sebabnya orang yang sedang marah-marahnya seperti gelap mata. Mereka tak segan melakukan kekerasan, merusak barang, hingga menyakiti orang lain maupun diri sendiri. Sampai sini, kita jadi paham kenapa pengelolaan amarah atau anger management jadi penting. Dokter spesialis kesehatan jiwa Andreas Kurniawan menjelaskan bahwa kemarahan ibarat kurva yang menanjak naik lalu turun. Mula-mula, individu terpapar oleh pemicu emosi. Emosinya lantas memanas dan membawa individu ke titik kritis, yakni saat kemarahan meledak. Inilah saat seseorang jadi gelap mata. Nah, setelah marah, emosi individu biasanya mereda hingga akhirnya ia tenang. Penyesalan biasanya datang ketika individu sudah bisa berpikir logis kembali. Anger management diterapkan agar individu tak mencapai titik kritis saat marah. Cara pertama untuk mengelola emosi adalah mengenali tanda kemarahan pada tubuh. Tanda ini bisa berbeda pada setiap orang, seperti berdebar-debar, sakit kepala, telapak tangan menjadi dingin, atau perasaan tak nyaman di anggota tubuh. Apapun gejalanya, itulah cara tubuh berkomunikasi. Cara lain adalah dengan metode STOP. S berarti stop whatever you are doing, atau hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. T, take a step back atau mundur supaya ada jarak dengan emosi. O, untuk observasi situasi di dalam dan luar diri Anda. Terakhir, P berarti proceed mindfully atau bertindaklah dengan penuh kesadaran, bahkan jika akhirnya Anda memilih untuk tetap marah. Masih ada cara lain sebenarnya, yakni menangis keras dan berteriak sekencangnya berulang kali, bisa di dalam ruangan, di mobil jika menyetir sendiri, atau pergi ke ruang semacam break room atau tantrum room untuk memukul keras benda-benda di dalamnya. Cara itu efektif melepas dan menghilangkan semua rasa marah tersebut. Selain itu, bisa pula dengan meditasi untuk mengingat kembali masa kecil sampai masa sekarang. Tapi, bagaimana ya kalau nggak ada media seperti break room? Ada beberapa cara untuk menyalurkan emosi, seperti menulis, mengobrol, atau olahraga. Apapun bentuk penyalurannya, ingat, emosi harus tersalurkan, jangan dicuekin. Menurut dokter spesialis kesehatan jiwa Andreas Kurniawan, emosi yang diabaikan dianggap seolah hilang, tapi sebetulnya emosi itu tertumpuk di memori kita. Ia menambahkan bahwa mengekspresikan emosi, khususnya marah, tidak harus eksplosif. Kita bisa mencari bentuk marah kita masing-masing. Menegur orang dengan tenang juga termasuk marah loh. Nah, jadi bagaimana? Sudah siapkah kita mengelola amarah, atau justru kita cenderung lebih puas dan lega melampiaskannya di kamar penghancuran? Bagaimanapun caranya, yang terpenting adalah tetap menjaga kewarasan dengan mengakui bahwa kepahitan hati mesti direngkuh dan diakui sebagai bagian dalam perjalanan hidup, lalu dilepaskan dengan sadar. Sampai jumpa!